pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak tadi seperti yang Bu Rian sampaikan, kita minta sama Allah dulu ya, sama Tuhan dulu, supaya apa yang kita lakukan di jam pelajaran ini sampai nanti pulang itu bisa, permintaan kita tuh bisa dikabulkan. Berarti doanya dengan sungguh-sungguh. Kita doa ulang ya, nggak apa-apa ya. Yuk, Bu Rian duduk sini. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gedean. Apa kabar semuanya? Ada yang lagi sedih? Senggol. Ada yang lagi sedih ditinggal kakak-kakaknya lomba? Enggak ya? Enggak tahu. Tadi ada. Enggak ada. Ada yang lagi happy? Kenapa sih? Uang jajan nambah? Ada yang sakit nggak hari ini? Bangku kosong siapa di samping Noval? Fani? Fani kenapa? Oh LT ya? Oh iya. Noval, apa kabar Noval? Noval apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita doakan semoga teman-teman atau dan kakak-kakak kelas mengikut LT bisa meraih mimpinya, meraih kan apa? Berarti kan juara, ya, meraih juara, meraih sesuatu yang sudah diusahakan dengan maksimal, berarti mendapatkan yang maksimal. Anak-anak hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sama dengan apa? AI. Ya, tapi baru konsepnya. Anak-anak harus paham betul apa itu coding. Kemudian nanti kecerdasan artifisial itu juga seperti apa? Apakah kita ternyata sudah menggunakan? Menggunakan sejauh apa? Nah, itu kita cek. Kemudian kita akan belajar etikanya juga. Sejauh menggunakan apa? Ya, anak-anak sebelum mulai, Bu Rian pengen tahu sejauh apa anak-anak tahu tentang tadi coding dan AI. Silahkan di scan barcode. Dijawab pertanyaan dari Bu Rian sebisanya. Ya, waktunya berapa ya? 5 menit aja. Kalau nggak bisa yang jawab, diisinya gimana? Nggak apa-apa, di titik. Oh. Belum tahu gitu aja, Mora. Iya, kenapa? Oh, iklan. Bentar, Nak, sebentar. Oh, sih nggak bisa ngirim apa nggak bisa masuk? Sebentar ya.
Coba lagi nak, di reload nak, bisa nggak? Tadi karena Burian hanya buat yang akun belajar, kalau sekarang udah bisa belum? Coba. Kok ada ini sih? Iya, watch to continue. Iya, watch to continue. Ini? Enggak, iklan bawahnya nak. Watch to continue, continue. Loh, tadi nggak bisa loh, Bu. Nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan ini. Ada kuota nggak? Oh, nggak bisa. Coba ini di Chrome bukan? Ini disalin dulu. Salin ini disalin coba. Pakai Chrome. CAI termasuk AI gak ya? Soalnya itu buat temen main. AI. Iya. Apa ya? Gak apa-apa. Jangan asbun, belum tahu gitu. Atau gini, yang saya ketahui, ya, belum tahu gitu. Jangan nggak tahu. Ya. Algoritma kita udah pernah kan kemarin yang bikin flowchart urutan langkah-langkah. Aku nggak tahu coding, aku tahunya coding. Iya. Iya. Kasih. Mana nyalain keran, nyalain lampu. Algoritma itu enggak urutan. Itu urutannya gimana? Berarti contoh-contohnya gimana? Ya, misalnya apa? Kamu pakai baju, bisa pakai sekolah. Berangkat ke sekolah. Boleh. Ya, Burian hitung mundur ya. Kenapa? Belum? Baru buka. Oke, nge-lag ya? Gak apa-apa nak? Ngapain lo lepas kocak? QR ya, dikirim. Yang sudah dikirim ya, yang misalnya terkendala jaringan nggak apa-apa. Kita belajar apa yang Burian tanyain. Boleh. Kursinya enak nggak itu? Enak kursinya. Oke, Burian itu mundur, nggak usah lama-lama. Nanti kita belajar apa yang Burian tanyain. 3, 2, 1. Oke, Burian bacakan sekilas aja ya. Alamak. Apa yang dimaksud dengan coding? Ada yang belum tahu, ada yang hack sistem, proses menulis instruksi atau perintah, sesuatu yang dapat digunakan untuk menggerakkan atau memerintah sistem komputer. Nice. Proses apa nih? Proses pembuatan suatu aplikasi atau game yang dibuat agar aplikasi dapat digunakan secara optimal. Coding adalah konsep sistem dari AI. Mari kita lihat apakah benar. Ya, itu yang nomor 2. Ada yang menjawab aktivitas yang sehari-hari digunakan dengan algoritma sederhana, menjemur baju, mengerjakan tugas. Yes. Nanti kita bahas lebih dalam. Apa itu kecerdasan AI? Apa itu kecerdasan artifisial? AI adalah ciptaan manusia, betul. Berarti harusnya yang lebih pintar siapa? Manusia. Kecerdasan yang dibuat oleh manusia dan dibuat untuk menjadi asisten dan sumber bantuan. Betul. Asisten ya, bukan bos. Jangan sampai kita memposisikan AI bosnya.
Iya, nanti salah kaprah, betul. Apa perbedaan antara pekerjaan manusia dan hasil buatan AI generatif? Pekerjaan manusia lebih bagus, tidak mungkin salah. Bisa aja salah. Mungkin aja salah. Jawaban AI belum tentu benar dan tidak bisa dibenarkan. Nanti kita bahas ya, kita lihat ya, kita akan simpulkan sama-sama. Kan di sini Maksudnya? Ya, maksudnya apa sih? Anak-anak, tujuan dari kita belajar konsep coding dan kecerdasan artifisial itu satu, anak-anak nanti mampu membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah. Pertemuan sebelumnya kita udah ya, nanti Bu Rian ingatkan lagi. Kemudian mampu mendeskripsikan dan memahami konsep dari kecerdasan artifisial generatif. Anak-anak nanti ada AI yang pertama lahir, kemudian ada lagi bagian dari AI namanya AI generatif. Nanti kita akan belajar itu juga. Ya, kemudian apa yang akan kita lakukan di pembelajaran kali ini? Satu, nanti kita ada aktivitas pertama hari ini yaitu coding unplug. Coding unplug itu kita nggak pakai perangkat komputer, nggak pakai gadget, tapi kita akan memahami apa itu coding dengan bermain games robot. Ya. Kemudian yang kedua, aktivitas kedua itu AI guessing. Jadi anak-anak akan Bu Rian minta untuk menebak manakah hasil AI, mana hasil buatan manusia. Oke, yang terakhir ada tes tulisnya, tapi itu besok ya. Untuk penilaiannya, Bu Rian akan ambil satu observasi di proses pembelajaran. Nanti diproses aja Bu Rian nilainya. Ya, kemudian yang kedua, penilaian hasil kerja dari algoritma unplug yang anak-anak susun berdasarkan kartu kasus yang kamu dapat. Atau kasus aja. Setiap orang beda. Setiap kelompok beda. Kelompok. Ya, kelompok aja. Kemudian ada pertanyaan refleksi. nah itu apa? Ya, sebelum kita tadi aktivitas 1 bermain robot manusia, kita buat kesepakatan dulu. 1, fokus ya, fokus pada pembelajaran kali ini. Kemudian komunikasi yang baik dengan teman kelompok. Sampaikan pikiran dan ide-idemu dengan cara yang baik. Tidak boleh memaksakan kehendak. Harus dibicarakan, nggak boleh mau menang sendiri. Yang ketiga, aktif dalam diskusi. Semuanya kalau bisa kasih ide. Kayaknya nggak gini deh, gini loh. Nah, boleh. Ya, jangan diam saja. Kemudian yang keempat, memperhatikan simulasi. Nanti teman-teman kelompoknya akan mensimulasikan ya. Jadi nanti teknisnya gini. Halo. Duduknya yang baik nak ke depan. Teknisnya gini, nanti anak-anak akan dapat kasus robot manusia, kemudian nanti akan mencontohkan ya. Nanti setiap kelompok akan membuat algoritma. Algoritma itu apa? Masih ingat nggak? Iya, yang kayak tata cara. Urutan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma termasuk konsep apa? Iya, lupa. Betul. Apa tadi? Siapa yang ngomong? Berpikir komputasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Terus menanggapi saran dan pertanyaan dengan baik. Nanti kalau dikasih saran sama temennya, sebaiknya robot kamu arahnya begini gitu, boleh. Ya. Kemudian jangan baperan ya. Yo. Jangan baperan. Jangan baperan. Nah, ini yang mau Bu Rian ingatkan. Anak-anak, dari tadi kan pertanyaannya seputar ini ya. Masih ingat nggak? Ya. Algoritma adalah salah satu 4 konsep berpikir komputasi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kita udah pernah praktekin belum? Udah. Waktu apa? Contoh tugasnya. Ingat nggak? Bahan bakar. Ada yang iya kamu bahan bakar. Kalau gasnya habis buat masak. Kalau apa? Bahan bakar. Hah? Bahan bakar. Bahan bakarnya kenapa?
bensin. Menghemat. Oh, mau hemat bensin. Oh iya, hemat bensin. Caranya gimana gitu kan langkahnya. Kalau yang ini masih inget nggak? Sekarang Dekomposisi itu apa? Proses Masih inget nggak? Proses memecah masalah yang kompleks menjadi masalah kecil-kecil. bagian yang kecil. Ya, kemudian masalah tersebut diselesaikan satu-satu. Masih inget nggak ini? Kita pernah terapkan di mana, yo? Yang presentasi di depan itu? Masih inget nggak? Yang project apa tuh? Panitia? 17-an, betul. Ya, pengenalan pola kita udah pernah nyelesain soal pengenalan pola belum? Yang apa? Pengenalan. Pola apa? Yang ada daun atau apa? Iya, polanya, ya. ada waktu Hari ini anak-anak akan belajar menjadi programmer dan detektif teknologi. Ya, tapi hari ini programmernya dulu. Conan. Apa itu coding? Coding adalah ya. Share. Ya, coding itu proses memberikan instruksi kepada komputer. Betul, tadi ada yang jawab. Siapa yang jawab ya? Proses Adiba. Proses memberikan instruksi kepada komputer agar melakukan tugas tertentu menggunakan bahasa khusus. Kita pernah nggak nyoba yang kemarin tuh loh? If, begini, then, ya kan? Kan kita bikin flowchartnya, terus kita buat bahasa pemrograman. Apa? Pseudocode-nya. Kemudian algoritma itu apa? Langkah-langkah logis ya dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Hubungannya sama coding apa? Anak-anak kira-kira hubungannya sama coding apa? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira hubungannya sama coding apa? Kalau tadi coding adalah instruksi yang digunakan untuk memberi perintah kepada komputer melakukan sesuatu. Kalau algoritma itu adalah langkah-langkah logisnya, berarti hubungannya apa? antara perintah sama langkahnya. Gimana? Antara perintah sama langkahnya. Antara perintah dan langkahnya. Jadi kalau algoritma Maksudnya tuh kayak apa tadi namanya? Apa? Yang coding itu kan perintahnya kan. Habis itu nanti algoritma yang melakukannya. kebalik nggak? Algoritma itu langkahnya, coding itu instruksi. Sinyal ya. Ya, betul Amora. Ini ya. Coding itu implementasi dari algoritma. Kalau kamu udah buat langkah-langkahnya, maka instruksinya baru dibuat kodenya. Balik. Tadi bener Amora, cuman agak itu ya. Kebalik. Ya, kebalik. Ya, sekarang kita akan melihat maksudnya dengan robot manusia gimana, memberi instruksi dengan algoritma itu gimana. Burian butuh volunteer. Siapa yang mau jadi robotnya? Yo, maju ke depan. Ya, maju ke depan. Lalita, yo. Kita sepakati ya nak ya, satu langkah berarti satu kotak. Oke, satu langkah satu kotak. Kemudian Lalita adalah robot manusianya Burian. Ketika memberi perintah ke robot Lalita, maka Burian akan meng-on-nya dengan gini. Kan kalau algoritma itu kan mulai. Burian meng-on-kannya Lalita, robot Lalita. Nah, dipanggil biar tahu, oh saya dipanggil, ya. Habis itu nanti habis itu nanti ada kartu, ini namanya comment card. Comment card itu adalah kartu perintah. Karena Lalita robot, Burian scan seret. Gitu ya. Kita scan. Nah, berarti Lalita tahu nih apa yang harus dilakukan robot itu, gitu ya. Oke, contohnya misalnya Lalita sebentar. Lalita berdiri di sini, Nak. Sini. Sini di kotak sini. Nah, gitu ya. Kasusnya adalah anak-anak perhatikan,
Berarti ini Burian lagi menyusun apa? Algoritma untuk membuat instruksi. Instruksinya Burian implementasikan dengan comment card ya, kartu perintah ya. Ntar dulu, kartunya banyak. Iya, enggak, Burian nggak ngomong, kasih ini ya. Nanti kamu yang jadi scannernya. Robot Lalita mulai, berarti dia udah siap ya. Robot Lalita, lihat dulu. Nah, udah ini udah siap nih. Terus ceritanya kasusnya Robot Lalita harus mengambil spidol di meja guru. Ya, kira-kira gimana nih? Robot Lalita. Nah, aduh, jatuh nak. Robot Lalita. Robot Lalita. Error. Robotnya error tiba-tiba. Ini. Ya, Robot Lalita. Robot Lalita. Robot Lalita. Anak-anak makin kompleks, istilahnya makin kompleks kasusnya, berarti kamu harus kompleks membuat kartu perintah ya. Robot Lalita. Robot Lalita. Robot Lalita. Robot Lalita. Ya, sekarang berarti tadi mana kartunya, ada yang jatuh. Ini kalau Burian salah nih, misalnya Robot Lalita, salah toh, harusnya kemana? Harusnya kemana? Kiri, mejanya kan di kiri. Ya, berarti harus Burian balikin lagi nih. Robot Lalita, belum robot. Robot Lalita. Kok jadi error? Robotnya harus ini ke kiri. Terus, diam dulu. Robot Lalita. Nah. Balik kiri robot. Kok jadi ke kanan sih? Gue jadi meragain. Nah. Sekarang Robot Lalita. Robot Lalita. Ya, terus Robot Lalita. Ya, boleh. Itu ya, Nak ya. Oke, anak-anak paham ya apa yang Burian maksud ya? Berarti tadi errornya bisa dari segi apa? Penyalahan perintah. Betul, salah perintah atau salah instruksi. Ya, robotnya nggak salah. Jadi nanti ketika simulasi pilih teman-teman, nanti di sounding temennya ya, harus mengikuti perintah. Udah Lalita, makasih. Silahkan duduk. Ya. Di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita akan belajar membuat instruksi untuk robot ya. Bagaimana robot bisa bergerak? Ini tadi betul. Caranya harus betul membuat instruksi. Berarti anak-anak harus buat apa? Algoritmanya dulu. Stepnya gimana? Ya kan? Ini contohnya. Anak-anak kan nanti membuat, kemarin tadi malam Burian minta bawa apa? Spidol. Nanti untuk bikin kartu kayak Burian ya, tapi pakai spidol aja panahnya. Ya, anak-anak boleh langsung ketika menganalisa, boleh langsung komen cardnya itu tuh dikasih maju 3 langkah boleh. Majunya nanti di bawahnya tulis maju 3 langkah. Halo, perhatikan dulu, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Oke. Belok kanan dan seterusnya. Ini contoh yang sudah kita pernah buat ya. Berarti kamu harus bikin ini dulu. Nah, ini algoritma, itu flowchartnya, ini algoritmanya. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Tadi sebab robot error kenapa? Karena instruksi tidak lengkap atau salah. Ya. Jadi hari ini anak-anak silahkan nanti buat kelompoknya dengan 4 orang depan belakang. Kemudian
Tiap kelompok nanti pilih kasus. Nanti kasusnya burian spin wheel. Terus tiap kelompok buat algoritma, buat flowchartnya, buat comment card. Ya, pakai kertas di buku aja disobek sesuai dengan kebutuhan. Kemudian baru simulasi try and error. Sebelum simulasi ke teman sama ke burian di try error ya. Try error. Try error mestinya dicoba. Algoritma atau instruksi kamu sudah pas belum? Terus robotnya juga di sounding. Kalau nggak diperintah ini nggak bisa aja toh. Berarti robotnya anak-anak berarti udah dapat kelompoknya ya. Silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk pilih kasus. Robot ambil robot. Mana sih spin wheel? Pilih kasus. Siapa dulu? Spin sendiri. Terus nanti difoto apa kasusnya? Boleh. Nanti muncul membuang kertas. Berarti nanti tempat sampahnya diposisikan di pojok kiri kelas. Iya, soalnya aku nggak lupa. Yo, kamu aja mau. Dari yang cerah. Biar nggak lupa, panjang soalnya. Mengambil penghapus di papan tulis. Ya. Remove. Oke. Next. Mengambil papan itu. Kita apa? Siapa ini? Ini kelompoknya ini. Mengambil penghapus di papan tulis. Siapa mau jadi robot? Aku mau. Lucu. Ya berarti kita ikut dulu. Yo. Hai. Boleh. Habisin aku ya, Bu. Ya, aku udah sih aku loh, Yona. Iya. Boleh mau dibandingin. Aku sini buat Enggak. Ayo buat algoritmanya dulu. buat salto. Tapi nanti tetap di nanti kan ada try and error. Karena kan kalau chat GPT itu kan kita nggak tahu, nggak ada kesepakatan misalnya satu langkah itu sekian kotak, ya kan? Berarti nanti tetap menyesuaikan dengan mencoba, robotnya dicoba try and error. Gua tanya dulu. Mas Bunte. Bu, ini nanti mulainya siapa? Mulai apanya? Mulai jalan. Daripada sebentar. Pokoknya di area ini aja, misalnya buang sampah di pojok kiri, nanti kamu ceritanya ada apa namanya tempat sampah di sana aja, areanya di sana yang kosong ya, Cep tolong. yang kosong di sana berarti areanya, area kosong nih. Aku ngambil penghapus dari papan tulis. Oh iya, berarti kamu jauh banget loh Van. Bisa dari Oh kalau ini berarti kalau Vannya di sini aja. Nggak apa-apa. Misalnya dari kursi berarti nanti ada comment card bangun apa gitu. Nah, Cep tolong. sekarang jam berapa? Oh berarti nanti harus ada puter-puter. Puter ke kiri. Aku malu muter. Robot gimana robot? Boleh. Ya. Menaruh buku di kursi dekat jendela. Nanti kursinya. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Oke, anak-anak silahkan diskusi sama kelompoknya. Apa yang dibuat tadi? Algoritmanya, flowchartnya, sama apa? Kartunya.
maju tapi kan harus ada ininya dulu. Jadi kan putar-putar gitu. Lah kan Jalan. Kalau misalnya Nena yang jadi robot terus jalan ke kursinya Adiba terus taruhin di sana Boleh. Kursinya nanti itu aja. Nanti kan sesuai sama apa instruksi yang kamu buat kan. Nanti robotnya belok-beloknya kan sesuai dengan komentar. nggak mau gua lempar loh. Bukan enteng. Dia enteng tuh tinggal gua lempar. Buat sekarang silahkan dibuat. Hah? Oh iya. Bentar. Oh, pakai kertas. Tempat sampah apa? Tempat sampahnya ceritanya ambil tempat sampahnya kursi itu tuh misalnya taruh di pojokan. Kursi depan itu apa sih? Menaruh apa? Apa botol di meja belakang? Wah, meja belakangnya kamu yang tentukan. Karena kan robotnya akan bergerak sesuai perintah. Berarti kamu yang disepakati robotnya siapa ya toh? Itulah sih ada dingkli. Pura-puranya tempat sampah. Jengkok itu loh jengkok. Nah itu ceritanya tempat sampah. Iya, dia duduk nggak? Kalau duduk berarti bangun dulu. Ya instruksinya tergantung dari posisi. Nah, apa menyalami teman duduk di pojok kanan? Ya berarti di pojok kanan. Oh nggak ada belakang depan ya? Berarti nanti sesuai instruksi kamu aja. Kan robotnya akan bergerak sesuai instruksi. Boleh pojok kanan belakang. Terus kamu posisikan dari sini boleh, karena kan tempat kelompoknya di sini. Ini sakit. Oh, lagi head. Nah, gitu aja dibagi. Instruksinya tergantung kan banyaknya kertas kan tergantung dari instruksi kan. Jadi nanti diuji coba try and error. Boleh, berarti dia bangun. Terus satu, enggak. Kanannya kamu mau menghadap kemana? Kalau posisi robotnya di sini, berarti Mulainya coy. ya kan, tergantung posisi robot. Robotnya diposisikan dulu. Dia berdiri. Nanti kan satu ubin ini satu langkah. Misalnya kan cuma sini kan jeng, dia cuma berarti maju, cuma belok. Misalnya tuk 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 sampai sini, lakukan salaman gitu udah. Pojok kanan, ya kalau kita menghadap sini. Ya pokoknya nanti tergantung kamu instruksinya kemana. Kalau robotnya kamu instruksikan ke sana, berarti instruksinya kan banyak langkahnya. Boleh. Kanannya siapa misalnya gitu. Kanannya robot. Kan berarti kanannya robot. Robotnya di mana dulu? Pojoknya mau ambil. Oh iya, ini kan kiri ya. Pojok kanan ya berarti di sana ya jauh ya. Jauh berarti jauh sana jauh. Iya, sama algoritmanya tadi. Urutan langkahnya apa? Iya, disobek kecil aja. Iya, sepakati aja kita. Satu langkah, satu kotak. Kanan apa kiri? Kanan, belok kanan. 2 kotak. Kasian banget robotnya. Siapa robotnya? Satu aja. Buat yang langkah-langkah dulu algoritmanya. Enggak sih untuk sebetulnya tadi kan ada stop. Kemudian kan bikin ada stop. Maksudnya kalau merah tuh mulai, kalau biru apa. Tapi kalau misalnya adanya itu nggak apa-apa. Yang penting di bawahnya dikasih keterangan.
Ayo lo, step by step lo ya. Step by step lo ya. Nah. Lo bingung. Tadi kamu gimana lihat dia ketawa kan? Cacangan apa ya? Dari kursi kan? Dari robot berada di mana? Robot kelompoknya. Kamu berada di mana? Robot kelompok. Di mana? Robotnya di mana? Dia ketawa. Oh, duduk di sini kan? Nah, berarti kan kamu harus ada perintah. Dia posisinya berdiri apa duduk? My face, my face. Nah, itu harus disetting. Iya, kalau nggak ada perintah untuk on-nya misalnya gini. Robot siapa? Dipanggil robotnya, namanya siapa? Robot Arkan, maksudnya dia langsung berdiri, misalnya kan siap. Dia duduk tuh, robot Arkan, terus dia bangun. Ya, posisinya di berarti madep depan sini aja. Iya, kamar kok bisa dibomor gitu. Iya. Nama bebas, namanya orangnya aja. Dari sini. Orang aja. Mana udah bikin kartunya belum? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Udah. Kartunya udah, komen kartunya udah belum? Komen kartu tadi, kartu perintahnya. Ayo, iya dibuat. Ayo, komen kartunya dibuat. Pinjam teman. Kayak kartunya Burian tuh loh, kayak Burian. Ya Allah. Udah algoritmanya udah jadi belum? Langkahnya udah jadi belum? Langkahnya algoritmanya udah jadi belum? Ini kan flowchartnya. Algoritmanya, langkah-langkahnya. Yang pertama ngapain? Udah belum? Boleh ya gimana? Ditulis. Nah itu ditulis nah. Robotnya siapa? Rehan. Tadi robot Rehan. Robot Rehan mulai. Kartunya, bikin kartunya. Ya kamu sama depan gambar Ya 5 menit lagi. Hah? Pakai kartu tadi kan katanya pakai comment card. Yuk. lewat HP, nanti tunjukin. Oh boleh, kamu bikin yang gede. Berarti bikin yang gede. Bikinnya apa? Maju, mundur. Ya tergantung kebutuhannya apa. Ya itu dari depan ngambil botolnya di sini ya tinggal maju aja. Botolnya jangan taruh di sini, ceritanya di sana. Sana di mana? Kan di belakang. Yes, betul. Aduh. Iya, nggak bebas. Boleh. Ayo komen card, jangan lupa. Nah, ini kertas buat ngeblat bukan? Bukan ya? Oh kayak kertas buat ngeblat. Bukan ya? Ngeblat itu nyeplak gambar. Oh iya. Ngeblat. Ambil sampah gitu aja ininya. Perintahnya ambil sampah. Taruh sampah. Apa lagi? Ya. Burian hitung mundur ya. Belum selesai.
udah dibuat, tapi ini nanti aja. Yang penting comment card-nya udah jadi belum? Comment card dulu aja. Yang lain bikin comment card-nya. Coba dikit aja. Langsung aja comment card-nya maju 15 langkah. Boleh. Belok kanan aja. Belok kanan. Ayo. Yang ada yang bikin flowchart, ada yang algoritma, yang bikin kartunya siapa? Nah. Oh gini, terus gimana nanti? Oh gitu, remote control. Oke, boleh. Boleh. Nggak boleh. Maju. Bingung nanti robotnya nanti maju. Ada. Apa? Ini mana? Hidung. Berarti cuma satu ininya. Sama tombol remote-nya, botolnya dulu, botolnya. Ya berarti bikin button, bikin tombol, bikin gambar button. Nah, gitu loh, boleh. Ini ditandain atas mana, kanan kiri, maju mundur. Remote-nya, terus HP-nya taruh situ. Kalau enggak pakai ini bukan apa. Diliatin aja, kan Satya ya, siapa yang jadi robot? Satya sudah melihat ini aja, kan lihat scan. 9. Apanya? Satu kotak satu. Nah. Mulainya Burian pakai tanda play. Kan kamu bisa gini, maju 5 langkah langsung dibikin buttonnya gitu. Kalau tadi kan Burian cuma nyonton. Gak apa-apa. Nanti algoritmanya maju 4 langkah, belok kiri, maju 9 langkah, belok. Gak apa-apa, memang kelompokmu panjang. Yo. 8. Kita beli nih. Pinjam spidol. 8. Ayo, 7. Coba ini bisa. Hah? Kamu gimana sih belok kanan? Berarti ke kanan gini. Berarti robotnya di reset dulu. Set. 7. Anak-anak. Mundur. Boleh sih backward. Mundur. Mau mundur apa mau balik kanan? Balik. Mundur. 6. Ayo. Nanti kalau Burian bilang duduk semua ya. 5. 4. Ayo. 3. 2. 1. Silakan anak-anak kembali ke kursinya masing-masing. Kita akan coba simulasikan robot tiap kelompok. Yuk. Hadap kiri, maju 1 langkah.
Bianca duduk di yo. Satu, ayo silahkan duduk. Silahkan duduk. Yo, silahkan duduk dulu nak. Udah ya. Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk lima, tepuk satu. Oke, berarti yang pertama maju. Boleh. Robot dari kelompoknya Amora. Yang lain harus memperhatikan. Apa nak? Habis itu ini nih. Boleh. Madep ke depan dulu. Ayo robot, ayo robot. Anak-anak silahkan perhatikan ya. Robotnya gimana nih? Apakah instruksinya betul? Apakah instruksinya tepat? Anak-anak perhatikan. Halo. Perhatikan ke kelompoknya Amora. Kalau nge-lag berarti dia kebanyakan main FR. Oh iya, Sambil ngomong biar temennya tahu Amora. Ini. start. Loh. Maju. Dengar, lihat, perhatikan. Terus ya. Maju. Maju. Ngapain dia? Maju. Maju. Hadap kiri. Sabar. 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 Oh. Maju mana nih maju? Maju. Hadap kanan. Ambil penghapus. Terus kiri ya? Hadap kiri ya? Hadap kiri. Anak-anak perhatikan Hadap dulu kiri. temannya ini, kelompok temannya. Hadap kiri. Maju mana maju? Maju. Hadap kanan. Maju. 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 Hadap kanan. Dah. Oh iya, hadap kanan ya. Mana? Hadap kanan. Algoritmanya mana? Terus udah toh? Udah toh? Udah toh? Udah toh? Berapa kali majunya? Off. Ya, Wes mati. apa? Ini tuh cuma mau ngambil doang. Oke. Robot siapa tadi namanya? Isa. Oke, next. Kelompoknya. Siapa tadi yang minta setelah kelompoknya Mora? Yo. Reza. Kelompoknya Reza. Anak-anak, perintah majunya kalau sudah di try and error, kartunya boleh langsung ya. Maju 4 langkah, maju 5 langkah itu boleh. Yo. Halo guys, Maaf. kembali lagi di channel saya. Oke, Robotnya mulai dari mana? Ayo. sini. Oh, mulai dari situ. Gimana bopong robotnya? Botolnya. Botolnya tuh belakang sana itu. Oh iya, yo. Rabat. Ada yang buri. Robot gimana robot? Itu maju apa ke samping kiri, Za? Kiri. Oh. Pakai remote control, keren nih. Pakainya remote control. Oh, terkenan. Lalu dipencet. Oh. Stop.
Kanan. Ini Pak Ul. Kanan. Maju. Maju lagi. Terus. Stop. Ambil. Nice. Balik kanan. Nice. Kanan. Reza sambil ngomong nggak apa-apa, Za. Maju. Maju lagi terus sampai depan. Maju. Up. Kanan. Oke. Kiri lagi. Oke, maju. Iya, robotnya bingung. Maju. Maju terus. Manusia bukan nabi. Robotnya marah. Maju terus. Maju. Tak remote control ini, maju. Terus. Berarti remote kontrolnya mencet terus itu. Ya. Maju. Panjer wae. Terus. Up. Balik kanan. Mesti majuin lagi nabrak. Oke. Maju ini kan maju aku. Oh, maju. Taruh sih. Oke, tepuk tangan. Yeay, robotnya pinter banget. Terima kasih robot Satya. Robotnya ternyata pakainya bukan tombol ya, tapi pakai apa, Nana? Pakai remote control, dipanjer, maju terus. Next, ayo. Mana robotnya bisa marah lagi? Sweet. Batu gunting kertas. Oke. Batu gunting kertas. Oke, maju aja. Anak-anak, robot sebagai robot ya. Robotnya nggak boleh komen. Sebentar Jeng. Ya, biar tahu suaranya. Oke, Bu.
Kemudian langsung review aja ya. Jadi yang perlu kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu, algoritma adalah urutan langkah yang logis. Tadi kalau yang pakai remote control berarti gini kemana? Masih logis nggak? Pakai remote control. Kemana itu? Ke kiri ya? Robotnya berarti miring. Terus, algoritma adalah urutan langkah yang jelas. Anak-anak, dari tadi anak-anak mencoba memberikan instruksi kepada robot, hasil dari algoritma yang kamu buat, kira-kira kesulitannya apa? Apakah sama seperti yang algoritma yang kamu buat ketika maju ke depan? Sama nggak? Apa ada perubahan? Sama nggak? Ada nggak yang di depannya masih ngobrol sama robotnya? Hah? Ada nggak? Ngobrol. Ada. Ada yang masih diskusi sama robot? Hah? Ini robotnya protes. Cepet. Ya. Berarti untuk membuat algoritma yang sesuai untuk kasus robot ini gimana? Kira-kira kelompoknya Bianca, kamu sudah sesuai belum instruksinya menurut kelompoknya Bianca? Sesuai dengan algoritma yang kamu buat nggak? Langkahnya? Hah? Tadi sempat bingung ya? Terus kalau kelompoknya Osi gimana? Ada perubahan nggak? Ada, berarti cek lokasi sampah. Anak-anak algoritma juga dapat diperbaiki sampai robot mencapai tujuan. Kelompoknya Satya, ada perubahan nggak? Kelompoknya Satya. Algoritma sama pas majunya ada yang berubah nggak? Ada. Hah? Ada dikit. Ada banyak. Nah. Kalau kelompoknya Adiba udah maju belum ya? Belum ya? Satu lagi. Kalau kelompoknya Ul, gimana Ul? Ada perubahan nggak Ul? Banyak ya? Banyak. Anak-anak berarti untuk menjadi seorang programmer mudah atau sulit? Sulit. Hah? Mudah atau sulit? Sulit. Yang pertama adalah anak-anak harus membuat apa? Algoritma sesuai dengan tujuan. Tujuan dari apa? Tujuan dari ending instruksi itu sendiri. Ya, baru kemudian dituangkan ke dalam coding. Sampai sini bisa dipahami? Terus pembelajaran yang bisa diambil ketika tadi membuat instruksi yang tidak sesuai, ketika dijalankan robotnya error, berarti gimana? Apa yang harus dilakukan? Marahin robotnya. Kalau robotnya Satya nggak bisa, karena menangan Satya. Satya Gara. Berarti memperbaiki. Yang diperbaiki apanya? Apanya yang diperbaiki? Instruksinya, betul. Ya. Karena sudah maju semua, silahkan nanti Burian kasih ini ya. Refleksi. Ya, anak-anak dari sini siapa yang ingin bertanya tentang tadi kita sudah ngapain? Robot manusia. Itu contoh dari apa? Coding. Bentar. Ya, sekarang Burian tanya, pernahkah anak-anak melihat menggunakan aplikasi ini? Pernah nggak? Pernah. Kalau dulu buat ngedit PixArt buat apa? buat bikin Apalagi? seringnya pakai beda. Itu beda kagak di sini. Siapa yang suka bikin story di IG? Siapa yang? Pernah pakai angkong
nggak? Nggak pernah. Anak-anak di PicsArt ada yang baru nggak? Nggak tahu, udah aku hapus. Nggak tahu. Ya, anak-anak ini untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Kode apa? Kecerdasan artifisial atau AI. Anak-anak bisa cek dan dicek aplikasi yang Burian share di depan. Ya, silahkan bisa dibuka-buka dulu di rumah. Besok kita akan belajar ini. Ya, PicsArt contohnya. Bentar, Burian pause dulu. Siapa yang suka memanfaatkan AI untuk edit foto? Iya. Nah, itu. Iya, kayak gini. Oh iya, aku kira itu emang sama minta kan. Terus cara dijelasin itu enggak, itu Kalian kita bikin action figure ya? Ya, tadi pakai apa? Pakai apa tadi? Iya, pakai apa? banyak yang bikin gituan di TikTok. Silakan anak-anak coba di rumah dulu. Minggu depan kita akan bahas tentang AI, ada AI yang ada AI generatif. Iya, anak saya Burian. Bentar.